Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke adik-adik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk energi dan sumber-sumber energi. Jika adik-adik belum menonton ataupun ingin mereview kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang transformasi energi dalam sel. Transformasi atau perubahan energi dalam sel terjadi pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan mulai dari energi potensial yang berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Klorofil merupakan bagian atau organel sel tumbuhan. Pada umumnya, klorofil ini terdapat pada organ daun. Klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi matahari akan ditangkap oleh klorofil, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis guna mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen atau energi kimia. Selain menjadi glukosa, hasil reaksi kimia ini akan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Dengan demikian, energi radiasi matahari yang berbentuk energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial dan energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan yang lain. Energi ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh dan berkembang. Selain itu, energi juga akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, sehingga energi yang terdapat pada tumbuhan akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup yang akan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup inilah energi akan ditransformasi atau diubah kembali. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel, yang berperan dalam proses respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lain sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA dan RNA, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot makhluk hidup dan juga sel-sel saraf. Metabolisme sel. Sel merupakan satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi
di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim dan berlangsung melalui respirasi atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme. Reaksi katabolisme merupakan reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi yaitu aerob dan anaerob. Reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme merupakan reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi atau perubahan energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Sehingga reaksi anabolisme ini juga disebut sebagai reaksi yang membutuhkan energi atau energonik. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah. Inframerah dan ultraungu tidak digunakan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada daun, di mana akan terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 yang dibantu oleh cahaya matahari, yang kemudian akan diserap oleh klorofil. Selanjutnya, menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.